Messi debut dan cetak gol kemenangan Inter Miami atas Cruz Azul. Dikutip dari sportdetik.com, Lionel Messi memainkan pertandingan pertamanya dengan seragam Inter Miami. La Pilga turun sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan Vice City 2-1. Inter Miami bersua Cruz Azul dalam pertandingan League Cup di DRV PNK Stadium. Duel berlangsung Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Messi tidak diturunkan Inter Miami sebagai starter. Bintang Argentina itu hanya menyaksikan dari bangku cadangan saat timnya memecah kebuntuan pada menit ke-44. Robert Taylor berhasil membobol gawang Cruz Azul lewat bola sepakan terukurnya di dalam kotak penalti. Inter Miami unggul 1-0 hingga turun minum. Momen yang ditunggu Messi dan para penggemar datang 8 menit babak kedua berjalan. Leo Messi masuk menggantikan Benjamin Cremaschi. Ini menjadi penanda debut Messi di Inter Miami. Juara Piala Dunia 2022 itu langsung diberikan ban kapten Vice City di lapangan. Messi bukan satu-satunya pemain Inter Miami yang debut pada pertandingan ini. Sergio Busquets juga memainkan laga pertamanya menggantikan David Ochoa pada menit ke-54. Kehadiran Messi dan Busquets belum banyak membantu Inter Miami. Alih-alih mencetak gol, Inter Miami justru kebobolan pada menit ke-65 melalui Uriel Antuna. Inter Miami mencetak gol ketika memasuki injury time. Lionel Messi membobol gawang Cruz Azul lewat eksekusi tendangan bebas. Gol Messi sekaligus menjadi penutup pertandingan kali ini. Inter Miami menang 2-1 atas Cruz Azul. Tinggalkan Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang resmi gabung Marseille. Dikutip Bolanet, Pierre-Emerick Aubameyang akhirnya menemukan klub baru. Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Aubameyang resmi meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan klub papan atas Liga Prancis, Marseille. Lewat laman resmi mereka, Marseille mengumumkan bahwa Aubameyang resmi bergabung dengan klub usai sukses menjalani tes medis. Marseille tak menyebut detail dari perekrutan Aubameyang. Meski demikian, kabar menyebut bahwa striker asal Gabon itu mendapat kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga 2026 mendatang. Aubameyang bersama agennya rajin mencari klub baru, seiring dengan namanya tidak masuk skema Chelsea musim 2023-2024. Proses pencarian klub baru ini awalnya susah. Nyaris tidak ada klub Eropa yang mau meminangnya dan hanya ada klub Arab Saudi yang menginginkannya. Sementara itu, Aubameyang menegaskan hanya ingin bertahan di Eropa. Untungnya, Marseille datang di waktu yang tepat ketika dirinya tidak punya opsi lain. Kabar menyebut bahwa Aubameyang akhirnya bisa bergabung dengan Marseille secara gratis setelah Chelsea sepakat untuk memutus kontrak sang pemain. Aubameyang merupakan pemain ke-14 yang pergi dari Chelsea di jendela transfer musim panas 2023. Dengan kata lain, misi cuci gudang Chelsea berhasil. Sebelumnya, Chelsea sudah melepas sederet pemain kunci mereka, mulai dari Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount, hingga Christian Pulisic. Aubameyang belum jadi pemain terakhir yang akan pergi. Romelu Lukaku dan Hakim Ziyech diklaim menjadi dua nama selanjutnya yang segera angkat kaki dari Stamford Bridge. Sadio Mane menuju Al Nassr, gara-gara faktor Ronaldo. Dikutip Detik Sport, Sadio Mane kabarnya akan meninggalkan Bayern Munich dan menuju Al Nassr. Ada faktor Cristiano Ronaldo di balik transfer itu. Mane kabarnya sudah setuju pindah ke Arab Saudi. Penyerang Senegal itu sudah mencapai kesepakatan personal untuk bergabung Al Nassr. Selanjutnya, Al Nassr tinggal bernegosiasi dengan Bayern. Masalah uang disinyalir bukan masalah bagi klub Timur Tengah itu. Menurut Mirror, ada faktor Ronaldo di balik transfer Mane ke Al Nassr. Pembicaraan keduanya disebut menjadi pemicu kepindahan Mane. Sadio Mane, yang meninggalkan Liverpool dan gabung Bayern Munich musim lalu, sempat bertemu Cristiano Ronaldo. Menurut surat kabar Bild, Ronaldo memberikan selamat atas kepindahan pemain yang juga sempat berseragam RB Salzburg dan Southampton itu. Saya bertemu Ronaldo sebelum musim digelar, setelah kepindahan saya rampung, ungkap Mane. Ronaldo disebut senang dengan kepindahan Mane ke Bayern. Ini klub besar, ini langkah yang bagus buatmu, kata Mane, menjelaskan pujian dari Ronaldo. Perbincangan itu yang membuat Mane diklaim kini memilih Al Nassr, karena punya kedekatan dan hubungan baik dengan Ronaldo. Setelah kesulitan di Bayern, pemain 31 tahun itu akan hengkang ke Arab Saudi. Sadio Mane hanya membuat 12 gol buat Bayern Munich dalam semusim, dan sempat ribut dengan Leroy Sané.
Mane menonjok rekannya itu dan disangsi bermain oleh klub. Hal itu disebut juga menjadi penyebab Mane memutuskan cabut. Legenda Inter Milan ramai-ramai kecam Lukaku. Romelu Lukaku bikin geram Inter Milan usai ketahuan membuka negosiasi dengan Juventus. Beberapa legenda La Beneamata mengecam ulah Bikrom. Masa peminjaman Lukaku di Inter abis musim panas ini, pemain Belgia itu pun balik ke klub asalnya, Chelsea. Inter berusaha mempermanenkan Lukaku dan bernegosiasi dengan Chelsea. Pembicaraan berhenti setelah Lukaku diketahui membuka negosiasi dengan musuh bebuyutan Inter, Juventus. Fans Inter Milan mengutuk pembicaraan transfer Romelu Lukaku dan Juventus. Ultras Curva Nord 1969 mencap bomber 30 tahun itu sebagai pengkhianat klub. Kecaman juga datang dari legenda Inter era 1980-an, Alessandro Altobelli. Dia menilai Lukaku tidak menghargai klub dan para penggemar. Bagi saya dia tidak berperilaku baik. Intinya dia sudah bicara dengan klub lain setelah menjanjikan dirinya ke Inter, kata Altobelli, dilansir dari Football Italia. Dia tidak menghormati penggemar, rekan satu tim, dan direktur yang sudah banyak membantunya. Dia benar-benar salah. Ini adalah pengkhianatan yang tepat untuk klub yang sangat menginginkannya ketika Antonio Conte memimpin dan membawanya kembali ketika dia merasa tidak enak. Mari kita lihat apakah dia akan bergabung dengan Juventus, tetapi tidak ada jalan untuk kembali, Altobelli menuturkan. Pendapat yang sama diberikan legenda Inter lainnya, Giuseppe Bergomi, pria yang hanya berseragam Inter sepanjang karir sepak bolanya pada tahun 1979 sampai tahun 1999 ini menganggap Lukaku tak perlu lagi dibawa ke Giuseppe Meazza. Hidup adalah pilihan dan saya rasa tidak ada cara untuk memperbaiki situasi ini. Lukaku berbicara dengan Milan dan Juventus di saat Inter berusaha merekrutnya dari Chelsea. Dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, kata Bergomi. Saya selalu membela Lukaku. Saya selalu berpikir dia adalah pemain yang mendominasi Serie A namun, terutama karena alasan ini, itu adalah pengkhianatan yang lebih besar. Dia tidak bisa dipertahankan. Sekarang dia harus memikirkan karirnya sendiri, sementara Inter harus terus maju, pungkasnya. Strategi gila PSG untuk Mbappe, kontrak 10 tahun senilai Rp16 triliun. Dikutip dari CNN Indonesia, Paris Saint-Germain, PSG, menyodorkan tawaran fantastis untuk menggagalkan Kylian Mbappe pindah ke Real Madrid. Sport.s melaporkan, PSG telah menawarkan Mbappe kontrak 10 musim senilai 1 miliar euro atau setara 16 triliun rupiah. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan sang bintang. Jika bersedia menerima tawaran gila tersebut, Mbappe bakal mengantongi gaji sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah per musim. Angka ini akan membuat Mbappe sebagai pemain dengan gaji termahal di Eropa. Meski demikian, media Spanyol itu menyebut Mbappe saat ini tidak memprioritaskan masalah finansial. Ia tetap berambisi pindah ke Real Madrid untuk meraih sederet gelar bergengsi. Andai ini hanya persoalan uang, saat ini saya ingin memenuhi impian saya dan memenangkan segalanya bersama Madrid, meraih lebih banyak gelar dalam karir saya, kata Mbappe. Saga kepindahan Mbappe ke Real Madrid terus bergulir meski kapten timnas Prancis itu masih terikat kontrak di PSG hingga 2024. PSG wajib memperpanjang kontrak Mbappe hingga akhir Juli jika tak mau rugi besar. Pasalnya, sang pemain bakal berstatus bebas transfer alias gratis tahun depan jika tak segera memperpanjang kontraknya. Jika gagal meyakinkan Mbappe untuk menekan kontrak baru dalam waktu dekat, PSG terpaksa melego sang pemain minimal sebelum kontraknya rampung pada Juni tahun depan. PSG dilaporkan bakal membanderol Mbappe 200 juta euro atau setara dengan 3,3 triliun rupiah bagi klub yang mau meminangnya tahun ini atau lebih cepat dari batas kontraknya di PSG. Mbappe nyaris pindah ke Real Madrid awal musim lalu sebelum akhirnya digagalkan PSG. Jebolan AS Monaco itu akhirnya memilih untuk menandatangani kontrak baru di PSG.